Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, para sahabat, kawan-kawan dan jamaah semua. Alhamdulillah, jumpa kembali pada sore hari ini dalam kajian di bulan Ramadan. Tak terasa hari ini kita sudah sampai pada hari ke-27 bulan suci Ramadan. InsyaAllah tinggal 3 hari lagi, paling banyak 3 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Semoga amal-amal yang telah kita lewati dan yang tersisa beberapa hari menjadi amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang mustahiquz zakah, atau yang biasa juga disebut dengan istilah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, atau dalam istilah fikih disebut juga masharifuz zakah. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, dalam hal ini tentu sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innamas shadaqat, sesungguhnya as-sadaqat, zakat itu. Di Allah dalam ayat ini menegaskan as-sadaqat itu pengertiannya adalah az-zakat, adalah zakat. Kenapa kok digunakan dalam bentuk jamak? Nah, karena kita tahu bahwa zakat yang terutama secara garis besar memang zakat hanya 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Tetapi kemudian zakat mal itu banyak jenisnya. Kemarin kita sudah bahas ada 10 macam. Jadi maka disebutlah oleh Allah innamas shadaqat. Sungguhnya zakat itu, zakat mal dan serta jenisnya, dan zakat fitrah itu adalah lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, untuk amil, itu orang-orang yang mengurusinya, wal mu'allafati qulubuhum, untuk orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang sedang dijinakkan hati mereka, wa fir riqabi, dan juga untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, wal gharimina, dan untuk orang-orang yang jatuh bangkrut, wa fi sabilillah, dan untuk perjuangan fi sabilillah, di jalan Allah, wa ibnis sabili, dan juga untuk orang-orang ibnu sabil, yaitu orang yang terputus biaya dalam perjalanan. Faridatan minallah, itu adalah sebagai faridah, kewajiban dari Allah. Jadi memberikan zakat kepada mereka ini adalah merupakan perintah, kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Baiklah ikhwatul iman rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan bahas apa yang disebutkan oleh Allah di dalam
Al-Quran tadi, kita lihat di dalam Quran itu tadi ada 8 mustahik. Ada 8 orang yang berhak atau yang berhak diberi zakat. Tadi ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada riqab, memerdekakan budak, kemudian orang yang jatuh bangkrut, kemudian fisabilillah, dan kemudian terakhir adalah ibnu sabil. Baiklah, ikhwatul iman rahimakumullah, kita lihat dulu pembahasan yang pertama yang berhak menerima adalah al-fuqara. Nah, ini dua istilah yang sama. Ya. Dua istilah, fakir dan miskin. Tapi tentu di dalam ayat ini Allah sebutkan fakir, fuqara wal masakin. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan di antaranya, tidak memiliki kesamaan. Nah, baiklah, apa bedanya? Baik. Kita lihat di dalam hadis riwayat Asy-Syaikhan, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari pada meriwayatkan hadis ini pada hadis 1479 dan Muslim pada hadis 1039. Disebutkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskinu bihadha at-tawafi alladhi yatufu 'ala an-nasi faturaddu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani qalu famal miskinu ya Rasulullah qala alladhi la yajidu gina yugnihi wala yuftan lahu wa yutasaddaqu alaihi wala yas'alun nasa syai'a. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisal miskinu bihadza at-tawafi alladhi yatufu 'alan nas. Bukanlah orang yang disebut miskin itu orang yang berkeliling, tawaf, berkeliling meminta-minta belas kasih orang lain. Fayuraddul luqmatu wal luqmatani. Lalu ia diberi sepotong atau 2 potong makanan, wattamratu wattamratani, atau diberi kurma sebiji atau 2 biji, dan seterusnya. Bukan itu yang disebut, kata Nabi, orang miskin. Lalu mendengar penjelasan itu Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, famal miskinu ya Rasulullah. Kalau begitu wahai Rasulullah, siapa yang disebut orang miskin itu? Qala alladzi la yajidu gina yughni wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi wala yas'alun nasu syai'a. Kata Rasul, orang miskin itu adalah yang tidak memiliki kecukupan. Ada tapi tidak cukup. Ya. Wala yuftanulah. Dan dia tidak minta belas kasih orang. Lalu fayutasaddaqu alaih, lalu orang-orang bersedekah kepadanya. Wala yas'alun nasa syai'a, dan dia tidak minta-minta ke orang lain. Artinya orang miskin itu memang dia tidak cukup, tapi dia menjaga diri. Orang lain yang mengerti kondisinya.
Lalu kalau begitu apa perbedaan antara fuqara masakin? Jelas kalau melihat begini, yang pertama itu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fuqara. Ini orang yang harus berkeliling. Ya, dia tidak punya pencaharian sama sekali. Kalau ia tidak meminta ke orang lain, maka ia makan pun tidak bisa. Nah ini, nah itu untuk orang miskin itu ada pekerjaan. Ya, sebagaimana diterangkan juga di dalam Quran, orang miskin itu bukan orang yang tidak punya, tetapi hasil yang dia miliki, yang dia dapatkan dari miliknya itu tidak mencukupi apa yang tidak mencukupi kebutuhannya. Itu. Nah, dalam Quran seperti dalam kisah Nabi Musa dengan Khidir, nah, yang kemudian dia naik perahu, perahunya dilobangi. Nah, itu kan di ujungnya diterangkan oleh Khidir bahwa itu miliknya orang miskin. Nah, ini orang miskin yang ditakutkan kalau dibiarkan utuh akan diambil oleh pemerintah yang zalim pada saat itu. Nah, artinya orang miskin itu mungkin punya pekerjaan, tapi hasilnya tidak memadai. Nah, itu tadi makanya Nabi sebutkan la yajidu gina yugni, tidak mendapatkan kecukupan. Ya, jadi apa yang dimiliki tidak cukup untuk makan, minum mungkin ada, tapi untuk pakaian tidak. Mungkin ada pakaian untuk biaya-biaya yang lain tidak. Nah, ini masuk kategori miskin. Lalu kalau fakir, fuqara, nah, mereka tentu di bawahnya itu, di bawah masakin. Nah, tentu di bawah masakin, lebih parah lagi, artinya dia tidak punya pencarian sama sekali, ya. Baik itu memang tidak punya pekerjaan sama sekali, atau karena ada faktor lain yang membuat dia tidak bisa apa-apa. Nah, ini antara fuqara dan masakin. Jadi artinya fuqara itu lebih parah daripada orang miskin. Jadi dia lebih butuh daripada orang miskin. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan paling pertama. Ya. Disebutkan oleh Allah paling pertama, nah itu Allah ingin memberikan kepada kita penjelasan bahwa ada perbedaan antar keduanya, ya, tidak sama menurut Allah Subhanahu wa taala antara miskin dan fuqara itu. Walaupun secara awal sama-sama membutuhkan, tapi kebutuhan bagi yang kebutuhan bagi fuqara itu lebih berat ketimbang daripada masakin. Nah, inilah diantara yang oleh syariat itu berhak untuk diberikan zakat fuqara wal masakin. Nah, Wathiliman rahimakumullah, sebelum berlanjut, kita lihat dalam ayat ini, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum. Jadi bukan, kalau fuqara wal masakin ini tidak melihat dia muslim atau bukan. Ya. Tapi status dia fakir atau miskin. Gitu. Jadi tidak dia, walaupun dia orang kafir, tapi kalau dia memang masuk fuqara, maka dia punya hak untuk menerima zakat. Jadi status dia sebagai fuqara dan masakin itu bukan melihat kepada agamanya. Kalau kewajiban zakat ya memang itu, karena itu taklif syariat. Tapi kalau untuk menerima, nah ini dari orang Islam ya, kepada siapapun gitu. Nah, itu jadi yang ini mereka yang berhak mendapatkan pertama kali itu fuqara wal masakin. Nah, kemudian yang berikutnya,
Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, itu adalah al-amiluna 'alaiha, ya, orang yang mengurusi zakat ini, ya. Nah, mereka yang ditugaskan mengurus zakat. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau dalam Islam, maka kalau ada pemerintah Islam, maka tentu zakat ini adalah pada satu departemen tersendiri, ya. Maka petugas-petugas yang ditunjuk oleh pemerintah dalam Islam untuk mengumpulkan zakat, mengambil zakat, mengurusi zakat, nah itu semua masuk dalam al-amilina 'alaiha. Termasuk kalau itu adalah zakat hewan umpamanya, nah, kalau zakat hewan lalu diambil dalam bentuk hewan, lalu mereka yang harus menjaga, menggembalakan, itu masuk bagian daripada al-amilin. Ya. Itu. Jadi semua yang terlibat di dalam pengurusan zakat itu yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah menurut Islam. Nah, hanya saja ada catatan, yaitu dalam hal ini tidak boleh dari kalangan orang yang masih ada keturunan atau termasuk ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang masih ada keturunan atau disebut ahlul bait Rasul. Keturunan itu berkaitan dengan nasab. Kalau ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu semua orang yang pernah ada kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya yang disebutkan itu adalah mantan budak Nabi sekalipun itu tidak boleh. Ya. Mantan budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu, kenapa demikian tidak boleh? Karena harta zakat, harta yang langsung diberikan kepada Nabi dalam bentuk zakat itu tidak halal bagi Nabi dan keluarga besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi al-amilun, ya sebenarnya itu ya, al-amiluna 'alaiha ini semua orang yang terlibat di situ, ya. Nah, kalau untuk hal ini, kalau kita pemainnya di Indonesia, yaitu yang Basnas itu masuk, atau lembaga-lembaga zakat lain yang baik itu bentuk yayasan maupun dalam bentuk ormas, ini yang dalam masuk bentuk amilun. Nah, mereka yang ditunjuk itu punya hak untuk mendapatkan bagian. Ini. Jadi semua yang terlibat, yang ditunjuk resmi untuk mengurusi zakat tersebut itu punya hak untuk mendapatkan. Sekalipun, nah ini, kalau dalam hadis kita lihat bahwa sekalipun itu yang ditunjuk itu adalah orang kaya. Karena kalau melihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, secara asal zakat itu tidak halal bagi orang kaya. Kecuali karena ada faktor lain. Salah satu yang faktornya adalah li'amilina 'alaiha. Orang kaya itu menjadi amil. Nah, ditunjuk sebagai amil. Nah, sebagaimana dalam kisah bahwa Umar bin Khattab dulu dia termasuk orang kaya. Ya, Umar itu termasuk, kalau mungkin di 10 besarkan, dia itu termasuk 10 besar orang kaya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Khulafaur Rasyidin itu
orang terkaya ketiga, Utsman, Abu Bakar, dan Umar. Itu setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, di masa Rasul dia pernah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai misdak, sebagai petugas pemungut zakat. Nah, setelah selesai tugasnya, Rasul berikan bagian sebagai amil. Umar menolak. Kata Nabi, tidak. Kalau engkau diberi dalam bentuk ini, kata Umar, berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku, kata Umar. Kata Nabi, kalau kamu diberi dari arah seperti ini dan kamu tidak pernah minta, lalu diberi, terima, kata Nabi SAW. Kalau kamu memang tidak membutuhkan, tidak perlu untuk kamu, maka fatasaddaq bihi, baru kamu sedekahkan ke orang lain. Terima dulu, baru kamu yang sedekahkan. Nah, itu artinya ada haknya. Itu meskipun dia orang mampu, kalau dia menjadi amil. Nah, ini. Nah, tentu saja ada catatan di situ, jangan sampai pula jadi amil niat dapat bagian. Nah, Watuliman rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim terkait dengan ini perlu kita ketahui. Dalam Sahih Muslim dari Abdul Muttalib bin Rabi al-Harith annahu talaqa wa huwa al-Fadl Ibnu Abbas yas'alani Rasulullah sallallahu liyasta'miluhuma ala sadaqah, bahwa Abdul Muttalib bin Rabi bin al-Harith dia pernah bersama Fadl bin Ibnu Abbas minta kepada Rasulullah SAW agar mereka diangkat menjadi pengurus zakat. Karena mereka ini keluarga Nabi, apa kata Nabi? Innas sadaqata, sungguhnya zakat itu la tahillu li Muhammadin, tidak halal untuk Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan juga bagi keluarga Muhammad. Innama hiya awsahun nas. Nabi sebut, zakat itu sebenarnya awsahun nas, adalah kotoran manusia. Dalam arti batin gitu, ya. Karena dia kan pada dasarnya pembersih harta, pembersih jiwa, nah itu. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh menerima. Nabi malah maksa Umar untuk diterima tadi, ya, zakatnya. Tetapi yang itu bahwa jangan kita berharap-harap, gitu. Ya. Jadi amil, lalu kemudian supaya dapat zakat. Nah, itu jangan seperti itu. Kalau memang kita ditunjuk untuk mengurusi, lalu kemudian diberi, ya itu hak. Nah, ini watiliman rahimakumullah. Nah, jadi fuqara, masakin, kemudian amil, dan kemudian berikutnya adalah yang keempat, wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang dijinakkan hatinya. Nah, muallaf, ya, al-muallafatu. Nah, muallaf ini ada dua. Ada masih kufar wal muslimun, ya. Ada yang masih dalam bentuk kufar. Ada yang sudah bentuk muslim. Nah, itu yang disebut muallaf. Nah, tentu di sini kalau yang berhubungan dengan orang muslim, ya, orang muslim, nah tentu di sini adalah orang-orang muslim yang imannya nggak beres. Ya, dia muslim, tapi mungkin dia tidak menunaikan zakat. Ya, perlu disinggung, diberi zakat. Nah, atau dia orang muslim, tapi sholatnya enggak. Ya. Nah, dalam hal ini perlu ditaklif hatinya. Itu orang-orang yang begitu, itu namanya mu'allaf. Perlu kepada dijinakkan hatinya untuk lebih memahami syariat Islam ini. Nah, tuh, jadi kalau ya jadi bukan hanya orang yang dari agama lain pindah ke Islam baru disebut mu'allaf. Ya, orang muslim yang lahir dari muslim, rahim orang muslim pun juga, kalau dia
cara pelaksanaan agamanya itu belum sempurna, atau dia termasuk yang muslim fasik, itu masih dalam kategori mu'allaf. Kenapa? Hatinya itu masih keras, hatinya perlu dijinakkan. Nah, orang-orang begini ini, itu apalagi orang-orang muslim yang benci, mungkin dalam tanda kutip, ya muslim tapi nggak suka kepada Islam. Nah, yang begini perlu diberi zakat untuk ta'liful qulub. Gitu. Yang kedua, itu adalah orang kufar, orang kafir. Nah, terkait dengan orang kafir ini, ada istilahnya itu mayurja islamuhu. Ada dua kelompok orang kafir yang diharapkan bisa masuk Islam. Dia sudah ada kecenderungan ke dalam Islam. Lalu dekati diantaranya dengan cara diberi zakat untuk menarik dia ke dalam Islam. Nah, yang kedua, orang kafir yang yuhsya syarruhu, ya, dikhawatirkan melakukan keburukan terhadap orang Islam, ya. Maka diharapkan dengan memberi itu dia bisa tidak mengganggu orang Islam. Nah, ini kepada orang kafir seperti ini bisa diberi, tidak melulu yang harus yang harus baru masuk Islam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Perlu juga saya jelaskan sedikit ini bahwa mu'alaf, terkadang kita di Indonesia ini istilahnya sudah kebablasan. Orangnya, apalagi kalau yang dari asalnya bukan Islam, baru masuk Islam, itu selamanya disebut mu'alaf. Ini keliru sebenarnya. Jadi mu'alaf itu orang yang belum benar Islamnya, atau orang kafir yang mau masuk Islam, atau tadi yang diharapkan tidak mengganggu orang Islam. Jadi kalau orang itu sudah Islam, baik Islamnya, walaupun itu sebelumnya dia bukan Muslim, tapi dari agama lain masuk Islam, dia sudah baik, ya, itu bukan mu'alaf lagi namanya. Ya. Nah, seperti umpamanya saudara-saudara Muslim kita yang baru masuk Islam, tapi dia sudah paham Islam dengan baik, bahkan dia bersedekah, itu bukan mu'alaf lagi, itu sudah menjadi Muslim sejati. Ya. Ini menjadi istilah di kita, istilah istilah yang salah penempatan itu. Kalau orang sudah Muslim, ya udah Muslim itu. Apalagi dia masuk Islam, Islamnya sudah baik, tidak perlu lagi disebut mu'alaf, udah Muslim. Gitu. Dan banyak itu saudara-saudara Muslim kita yang asalnya dulu dari luar Islam masuk Islam, malah lebih baik daripada orang Islam yang sejak lahir Muslim. Ya. Nah, ini kalau sudah seperti itu tidak bisa disebut lagi mu'alaf, ya. Dia sudah Muslim tulen itu, ya. Mu'minuna haqqa, lagi dia hartanya digunakan untuk ini, membantu hanya untuk perjuangan itu, mu'minuna haqqan, saudara betul mukmin, bukan lagi mu'alaf ini. Nah, jadi ikhwatul iman rahimakumullah, itu jadi mu'alaf ini adalah mereka tadi adalah termasuk dalamnya orang Islam yang pelaksanaan agamanya itu tidak benar, perlu didekati supaya dia menjadi Muslim taat. Nah, termasuk dalam menjadi orang-orang kafir. Nah, baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu adalah ar-riqab, ya. Nah, ar-riqab ini kalau di dalam ini bahwa ada 3 golongan yang masuk dalam sebut riqab ini. Pertama, itu adalah al-mukatibuna al-muslimun. Nah, dulu ada disebut budak, ya. Jadi budak itu ada 2, ada mukatabah, ada non-mukatabah. Nah, budak yang mukatabah itu adalah yang punya perjanjian dengan tuannya. Kalau ia punya kemampuan memerdekakan, dia bisa menebus diri untuk merdeka. Ada yang tidak. Nah, itu. Kalau mukatabah itu, maka riqab ini masuk secara umum, tapi lebih diutamakan kepada al-mukatibun. Nah, maka dalam hal ini hamba riqab ini ada 3. Pertama adalah yang mereka ini disebut al-mukatibun al-muslimun, budak mukatab yang muslim. Ini diutamakan, dia punya
perjanjian dengan tuannya merdeka, maka dia diberi zakat untuk menebusnya. Tuh. Untuk menebus dirinya. Kemudian yang kedua adalah i'taqur raqiq al-muslim. Nah, jadi budak bukan budak mukatabah, jadi budak perbudakan biasa, tapi ini orang muslim. Maka orang muslim lainnya itu punya hak mengambil dari zakat untuk menebus si muslim yang dijadikan budak tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yang masuk disebutkan dalam riqab ini itu adalah yuftada asiran musliman min aidil musyrikin. Nah, masuk di sini riqab ini adalah untuk menebus tawanan-tawanan orang muslim yang ditawan oleh orang kafir. Gitu. Ya. Jadi memerdekakan, membebaskan. Nah, riqab itu kan sebenarnya membebaskan, melakukan pembebasan. Nah, maka tiga itu tadi, ya, budak-budak, riqab ini sebenarnya masuk pun juga di situ, apakah itu muslim atau bukan, sebenarnya kalau riqab itu bisa, ya. Nah, memerdekakan mereka dari keterikatan dengan tuannya, yaitu yang hamba mukatab maupun yang disebut itaq, yaitu raqiq, yaitu yang tidak ada perjanjian dengan tuannya, atau membebaskan tawanan-tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir, ditebus, ya, dengan zakat. Nah, ini. Nah, itu ar-riqab. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6 itu adalah al-gharimun. Ya. Nah, ini al-gharimun adalah orang-orang yang jatuh bangkrut lalu terlilit utang. Nah, itu. Jadi gharimin itu adalah orang-orang asalnya dia kaya, makanya kalau dalam apa istilahnya, dalam hadis Nabi itu salah satu penyebab orang kaya itu boleh menerima zakat adalah dia menjadi gurama, menjadi jatuh bangkrut. Nah, orang yang jatuh bangkrut dalam urusan harta itu ya tentu asalnya kaya, ya. Nggak ada orang yang jatuh bangkrut karena bukan kaya. Gitu. Nah, ini. Jadi orang-orang yang jatuh bangkrut, nah orang yang bangkrut itu berarti terlilit utang. Nah, maka dia berhak menerima zakat, diberi zakat sampai ia bisa kembali normal lagi. Ya, jadi sebenarnya pengelolaan zakat itu seperti itu dalam Islam. Nah, cuman di kita itu tidak dikelola dengan baik. Ya. Tadi membebaskan budak, nah, diberi kebebasan dia lepas. Kemudian orang mualaf sampai dia sampai dia Islamnya baik. Nah, begitu juga di bawah fuqara masakin dipenuhi kebutuhannya. Ya, itu sampai dia menjadi orang yang berkecukupan. Itu. Nah, termasuk di sini al-gharimin itu bahwa dibantu orang tersebut betul-betul jatuh bangkrut sampai dia bisa bangkit kembali. Gitu. Nah, itu semua peruntukannya ke situ, ya, untuk membantu mereka ini. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-7, fi sabilillah. Nah, ini fi sabilillah atau ini disebut juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, dalam hal ini terkait dengan fi sabilillah ini, yaitu ada 3 pengertian di sini. Pertama, itu adalah al-ghuzatu fi sabilillah. Adalah untuk membantu orang-orang yang terjun di medan perang. Ya, ini perang jihad fi sabilillah. Orang yang berperang, bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dia dibantu, keluarganya dibantu dengan zakat. Ya. Nah, itu fi sabilillah. Yang kedua adalah masuk pula fi sabilillah itu adalah untuk kemaslahatan peperangan, untuk dana peperangan. Ya. Perlu alat sisa, alat persenjataan, ini beli itu untuk itu perlu. Ya. Nah, kalau dalam
pemerintahan Islam umpamanya, maka pembentukan militer Islam salah satu dananya itu adalah diambil dari dana zakat umat, ya. Baik itu untuk memperkuat persenjataan maupun untuk dana pelatihan dan sebagainya untuk militer-militer Islam. Nah, itu dari zakat bisa. Nah, kemudian yang ketiga masuk dalam hal ini adalah untuk liqamatid din atau liqamatid dakwah, untuk menegakkan dakwah, ya. Membuat dakwah sabilillah ini adalah dalam rangka sarana-sarana dakwah termasuk, ya. Untuk sabilillah itu bahu jalan Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang lewat peperangan maupun untuk persiapan untuk peperangan. Ketiga adalah untuk dakwah, untuk mendanai dakwah, ya. Membangun fasilitas dakwah, bangun tempat pendidikan Islam, ya, masjid-masjid yang memang membutuhkan tempat di mana dia adalah tempat strategi pendidikan umat Islam, masjid itu tempatnya, maka itu masuk bagian daripada fi sabilillah ini. Ya, lembaga-lembaga pendidikan semuanya itu masuk kepada fi sabilillah, yang intinya untuk penegakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah wabnus sabil, yaitu adalah yang disebut ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini adalah orang yang tidak, orang yang sedang dalam perjalanan, ya, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Istilahnya ibnu sabil itu adalah musafir, ya. Musafir yang dia akan kehabisan biaya di dalam perjalanan, tidak bisa melanjutkan perjalanan, mau kembali ke negeri juga tidak bisa karena kehabisan biaya. Nah, ini termasuk ibnu sabil, atau orang-orang yang berada di rantau, ya, musafir yang memang tidak punya kecukupan, ya, anak-anak yang belajar, apakah mahasiswa atau pelajar yang berada di jauh dari tempat tinggalnya, dia nggak punya apa-apa, dia mau pulang nggak punya biaya, nah, itu bisa diberikan dari zakat. Ini masuk dalam kategori mustahiku zakat. Nah, Fatuliman rahimakumullah, nah inilah yang diterangkan oleh Allah dalam Quran. Allah menutup ayatnya dengan istilah faridatan minallah. Nah, itu adalah merupakan kewajiban. Zakat itu yang wajib diberikan adalah kepada mereka ini, artinya yang punya hak menerima itu. Di luar itu sudah tidak ada yang punya, tidak punya lagi, ya. Baitul Mal dalam Islam bukan penerima zakat, tapi adalah tempat penyimpanan atau pengumpul zakat. Mereka lah pemerintah yang mengelola zakat itu untuk diberikan kepada mustahik itu, ya. Nah, jadi itu. Nah, maka dalam hal ini yang punya hak itu, ya. Jadi bukan kemudian ada yang di beberapa daerah yang terjadi pengurus kelurahan minta zakat, kecamatan pengurus camat minta zakat. Bukan, mereka ini sudah punya gaji dari pemerintah, sudah ada ketentuan. Itu tidak masuk dalam fisabilillah, tidak masuk dalam amil, ada ketentuannya sendiri disebutkan. Nah, inilah hiwatul iman rahimahumullah yang berkait dengan mustahik zakat. Apakah semua harus diberi? Tentu disesuaikan dengan kondisi, ya, sesuaikan dengan kondisi, ya. Nah, seperti umpamanya Rikom di kita sekarang, ya, kalau budak sudah tidak ada, paling yang masih ada sekarang ada tahanan-tahanan untuk menebus tahanan kaum muslimin di penjara-penjara orang kafir umpamanya, itu masih ada. Nah, ini. Nah, jadi tergantung, makanya itu kondisi, makanya zakat itu alangkah baiknya itu dikelola oleh lembaga zakat, supaya lembaga itu lebih paham, mengerti siapa yang berhak diberikan, kondisinya kemana. Jadi betul-betul pendistribusiannya tepat, karena mereka ini tidak harus dibagi masing-masing rata 1/8. Nah, ada juga yang nggak harus begitu. Ya, kalau di suatu tempat itu memang sudah tidak ada fuqara, tidak ada lagi masakin, ya sudah kepada yang lain. Yang pasti tidak pernah tertutup itu adalah sabilillah. Ya. Itu yang tidak pernah tertutup, ya. Sabilillah itu.
Juga kalau kita di Indonesia, al-mu'allafah ini masih banyak orang-orang Islam yang nggak beres Islamnya. Nah, maka ini digunakan untuk itu menjinakkan hatinya, untuk ini dan sebagainya diberikan. Tapi diajak bahwa Anda, ayo kita ke masjid, ayo kita perbaiki agama kita, ya, ibadah kita, itu diberi seperti itu. Nah, ini fatul iman rahimakumullah dari ayat Allah berkaitan dengan mustahiqus zakat. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan bisa difahami. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.